Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf dan ini saya minta bacaan suratul Fatihah satu terkhusus untuk beliau Al-Habib Aqil bin Umar Al-Hamid, Allah yarham, yang baru saja meninggal dunia. Saya minta satu bacaan suratul Fatihah untuk beliau. Semoga kesalahan-kesalahan yang telah beliau lakukan, disengaja ataupun tidak, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amal solih yang telah beliau kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahumma amin. Ila hadrati sayyidina wa habibina syafi'ina wa adhimina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ahli baiti wa azwaji wa sahbihi wa dzurriyyati wa husanillah ruh Habib Aqil bin Ali, Habib Aqil bin Umar Al-Hamid, wa usulihim wa furu'ihim wa dul huquqi alaihim ajma'in. Inna Allah yataghasham bir rahmah wal maghfirah wa yahtimu lana wa lahum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ma nawahu aba'una wa salafuna wa syuyukhuna wa rijaluna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur segalanya. Segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini tidak akan mungkin terjadi ketika tidak mendapatkan izin, tidak mendapatkan pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah punya rencana untuk kita yang masya Allah luar biasa, sangat indah untuk kita. Kita baru saja mengalami satu kejadian yang mungkin ketika kita menggunakan akal pikiran kita, satu perkara yang tidak menyenangkan. Akan tetapi jauh sebelum hal ini terjadi, Allah sudah menjadikan alur atau jalur. Mohon maaf, beliau Sohibul Bait Kiai Haji Mukhlisuddin, pada waktu itu beliau telepon kepada saya dan beliau mengatakan jenengan ingkang taklim, dan beliau mengatakan kepada saya di tempat ini belum pernah halo, belum pernah diadakan maulid semacam ini. Dan walhasil Allah dengan kodok dan kodarnya menjadikan satu perkara ini tadi. Kalau kita hanya mengandalkan akal kita, pengetahuan kita, maka kita melakukan satu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Nesu, marah. Memang suatu kesalahan, tapi apakah dengan kesalahan tersebut kita berhak untuk marah? Memang berhak. Akan tetapi ketika kita bisa memaafkan daripada kesalahan tersebut, tentu itu lebih bijaksana. Mohon maaf ya, pernah satu ketika Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwah, Allah yarham, juga mengadakan kegiatan semacam ini. Bahkan mohon maaf, para hadirin yang hadir pada saat itu sangat tidak beradab. Kemudian Habib Mundir mengingatkan ketika memberikan tausiahnya dengan keras, bukan agak keras tapi dengan keras. Ketika selesai acara, Habib Mundir sudah biasa ramah tamah. Setelah ramah tamah beliau istirahat dan akhirnya beliau tidur. Dan di dalam tidurnya beliau didatangi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Anda semua yang duduk di majelis semacam ini mendapatkan bisyarah
mendapatkan kabar gembira, yang kabar gembira ini datangnya dari lisan yang mulia, yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah berbohong, yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Siapa? Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Al-Habib Mundir, "Hei Mundir, perlu kamu ketahui, mereka yang duduk di majelis maulid yang engkau ingatkan dengan sangat keras, jangan engkau lakukan. Ingatkan mereka dengan lemah lembut. Perlu kamu ketahui bahwa mereka yang duduk di majelis maulid, aku, baginda Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan, aku cinta kepada mereka." Rasulullah tresno datang panjenengan sedaya. Dan semoga Anda semua merasakan bagaimana cintanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita minta sama Allah, ya Allah, izinkan saya untuk bisa mengenal kekasihmu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mohon maaf, seorang ulama besar, Imam Junaid Al-Baghdadi, orang-orang Thariqah insya Allah fahamin, pernah mengatakan di satu kesempatan, saya pernah menyelam di lautan mahabbah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika saya menyelam di lautan mahabbah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih ada 1000 hijab antara saya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Junaid Al-Baghdadi yang cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Masih ada 1000 hijab antara beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut pengertian saya, yang saya pahami, itu salah satu dari sekian bentuk penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan khawatir, jangan khawatir. Allah juga sudah memberikan kabar gembira untuk kita. Apa? Ud'uni astajib lakum. Minta apa? Allah tidak batasi kok. Permintaan apa yang akan kita ajukan kepada Allah? Allah tidak pernah batasi. Silahkan Anda mau minta apa. Syaratnya adalah ud'uni, mintalah, berdoalah. Mari kita manfaatkan majelis semacam ini untuk kepentingan terutama akhirat. Dunia kita jangan tinggalkan. Kita punya kepentingan apa sama Allah? Seperti yang ada di sini, ada yang sakit minta sembuh, ada yang ingin ini, ada yang ingin itu. Silahkan minta. Dan mohon maaf, saya pengen dalam artian apa? Ini tidak akan saya selesaikan sebelum maulid, safari maulid ini berakhir. Kecuali ada yang mengingatkan, Beb, keluarga saya sudah sembuh. Beb, hajat saya sudah diijabah oleh Allah. Maka tidak akan saya baca. Tapi kalau masih ada, akan saya mintakan kepada Allah. Terutama panjenengan, minta hajat masing-masing. Terutama apa? Untuk bisa mengenal daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kita tidak akan lepas dari yang namanya salah. Tapi kalau salah ya jangan diteruskan. Fahami itu suatu kesalahan, jangan diteruskan. Dan kita berusaha mencontoh daripada perilaku baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Salah satunya adalah menjadi seorang pemaaf. Dan juga beliau menganjurkan untuk menjadi manusia yang sabar. Ini perkara mudah dibicarakan, tapi untuk melakukannya sangat berat. Kecuali ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata kuncinya. Kita ingin melakukan amal ibadah apapun, maka mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, ya Allah, takdir saya untuk bisa melakukan amal ini. Insya Allah kita akan ditolong oleh Allah. Jangan menggunakan ikhtiar kita, jangan mengandalkan usaha kita, tidak ada apa-apanya. Termasuk duduknya kita di sini, mohon maaf, yang dari luar kota. Anda duduk di sini bukan karena ikhtiar Anda,
tapi Anda sudah ditakdir oleh Allah. Seneng enggak seneng, terpaksa enggak terpaksa, Anda duduk. Sudah ditakdir. Begitu juga sebaliknya, kalau enggak ditakdir, dempetan lo enggak datang. Alasannya macam-macam. Ya mungkin perutnya sakit, mungkin kepalanya pusing, mungkin ini dan itu dan itu. Ya tafadhol, ya silahkan. Kenapa? Karena terus ayahab nanti. Bahaya nanti. Ayo, kita masih ada waktu. Insya Allah semuanya semoga diberikan panjang umur fi taatillah wa rasulih, untuk bisa mengkhatamkan daripada safari maulid ini. Semoga Allah berikan kepada kita masing-masing kabar gembira sesuai dengan takdir kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita masing-masing. Sukses tidaknya suatu majelis bukan dari jumlah yang hadir. Saya ingatkan terutama kepada para pengurus dan semua yang terkait dengan safari maulid ini, jangan Anda bangga dengan jumlah yang hadir. Kenapa? Bukan satu jaminan. Kalau menurut saya suksesnya suatu majelis ketika para hadirin yang duduk di sini, individu-individu yang duduk di majelis ini, mereka punya keinginan untuk memperbaiki dirinya yang saat ini mungkin masih belum baik, mereka ingin menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Ingin mencontoh daripada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengetahui profil daripada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sepelekan daripada profil baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda tidak akan bisa mengikuti ajarannya kalau Anda tidak kenal baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda tidak bisa berakhlak, Anda tidak bisa beradab kalau tidak mengenal daripada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Maulid Simtud Duror ini bukti cinta, bukti ekspresi kecintaan daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Sohib Maulid Simtud Duror. Kita baca apa? Harapannya Allah berikan keberkahan, Allah luberkan keberkahan daripada yang diberikan Allah kepada Habib Ali nyampe kepada kita, terutama rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta ini tidak ada hubungannya dengan ilmu, rasa cinta ini tidak ada hubungannya dengan ibadah seseorang. Ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang ahli ilmu, tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul bahaya, sangat berbahaya. Maka minta kepada Allah untuk Allah tanamkan di dalam hati kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika rasa cinta itu sudah tertanam di dalam hati kita, maka minta sama Allah agar rasa cinta yang ada di dalam hati kita kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan jaga sampai kita meninggalkan dunia ini. Jadi kita meninggal dalam keadaan membawa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan saya untuk pribadi saya, untuk keluarga saya, dan orang-orang yang mau saya doakan nanti ketika nazak, nanti ketika syagaratul maut, yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan duduk di samping kita dan mentalkin kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada harapan lain. Kalau orang mengatakan muslim, akhir hayatnya husnul khotimah, kalimat yang keluar dari lisan terakhirnya adalah kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa cara. Salah satunya adalah melazimkan menggunakan siwak. Fadilah, salah satu dari sekian banyak fadilah siwak, manusia-manusia yang melazimi menggunakan siwak, insya Allah Allah akan mudahkan di akhir hayatnya. Kalimat yang terakhir keluar adalah kalimat tauhid la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mohon maaf. Ketika saya mengatakan ini Anda sakit hatinya, saya mohon maaf. Taubatlah dari yang namanya rokok. Taubatlah dari yang namanya rokok. Karena mohon maaf, bukan dipastikan, tapi dikhawatirkan yang manusia ini 40 hari sebelum malaikat Israel mendatanginya. Kalau dia tidak taubat dari yang namanya rokok, dikhawatirkan ketika meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Saya ingatkan lagi, lazimi dua cara ini. Karena mohon maaf, Al-Habib Husain bin Salim mengatakan, terakhir saya tutup, beliau mengatakan, saya tidak khawatir dengan yang namanya khomer. Saya tidak khawatir yang namanya khomer, tapi yang saya khawatirkan adalah rokok. Kenapa? Karena saya mengkhawatirkan mereka yang merokok ini menganggap rokok itu bukan suatu kesalahan. Kalau khomer sudah jelas haram, maka Sayyidina Husain tidak khawatir. Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim tidak khawatir, tapi beliau khawatir dengan masalah rokok. Khawatir apa? Ketika dia merokok ini menganggap ini suatu perkara yang biasa, bukan suatu kesalahan. Ayo minta sama Allah agar hati kita ini dijaga dari perkara-perkara yang tidak baik, termasuk penyakit hati. Agar apa? Kita bisa mudah menerima daripada nasihat-nasihat yang disampaikan para masyayikh, para ulama kita. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir lagi, nanti kalau pulang yang luar kota, hati-hati. Kalau ngantuk istirahat, jangan lupa berdoa, terutama usahakan untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya nanti disampaikan kepada keluarga kita dalam keadaan selamat, afiah zahir batin, tanpa kurang apapun, dan akhir hayat kita nanti didampingi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ditalkin bisa mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di mulai alam barzah, mahsyar dan sebagainya, Allah selalu izinkan kita untuk baginda membantu kita, membela kita hingga masuk surga bersama baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga bersama baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.